Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Hari ini saya kedatangan tamu adik kelas saya jauh ya. Jauh. Olive Hatim, Iya. bacanya Hatim. Hatim bacanya. Olive Hatim, seorang pegiat literasi yang cukup menonjol di Jogja, dan karena Jogja ini adalah kota pelajar, kota kreatif, maka memang penting untuk didatangkan ke sini. Halo, Olive. Iya mas. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Akhirnya bisa keluar lagi. Bisa keluar lagi ya, tetap dengan protokol Iya, kesehatan. protokol kesehatan. Olive, masuk Fakultas Filsafat. Iya. Kok bisa? Ceritanya gimana? Ceritanya tuh sebetulnya aku tuh dulu karena suka baca kan mas, suka baca, suka nulis. Terus aku mikir kira-kira jurusan apa nih yang bisa tetap aku bisa baca, bisa nulis, tapi bisa kuliah juga. Terus aku mikir dua, satu sastra Indonesia, Oke. satunya filsafat. Di situ aku daftar kan. Aku daftar itu ada jalur undangan, ada jalur masuk SBM itu yang tertulis. Tadinya aku nggak kepikiran bisa masuk undangan karena ya udahlah nilaiku biasa-biasa aja gitu kan. Terus aku Undangan itu itu ya? yang pakai nilai aja. Oke. Jadi nggak perlu tes, langsung masuk. Kalau zamanku namanya mungkin PMDK kali. No, dulu masih PMDK ya. Sekarang udah SNMPTN. Terus habis itu aku daftar undangan, aku mikir ya udahlah masukin aja filsafat. Jadi cuma filsafat UGM 1. Tapi aku tetap fokus ke yang tertulis. Nah, tertulis itu aku milihnya sastra Indonesia. Sorry, aku potong. Kamu di saat SMA itu sudah kenal istilah filsafat? Udah kenal. Kok bisa? Karena aku tuh baca Dunia Sofi sejak Kamu udah dulu baca Dunia Sofi? Bacanya sejak SMA? SMP kelas 1. Ya jadi dulu baca. Gue macam apa? Dunia kali. Aku baca juga. Aku cerita dulu ya Dunia Sofi ya. Dunia Sofi ini kalau tidak salah, pas eraku itu terbit dalam bahasa Indonesia. Itu saat aku masih kuliah. Dan itu diburu oleh banyak orang. Jadi dan waktu itu karena mahal ya, aku mesti menabung dulu untuk membelinya. Bahkan kalau tidak salah sebelum membeli aku mesti meminjam buku itu dari temanku yang sudah sanggup membeli buku itu dan ikut membacanya gitu. Dan kamu baca di usia kelas 1 SMP. Iya, itu 11 paham? tahun. Belum paham. Tapi belum asik paham. sudah Tapi bisa asik, mengikuti petualangan. Seru karena aku merasa ini apa nih kok baru kan. Karena kan biasanya aku baca paling novel. Terus yang ya sehari-hari lah. Terus pas aku ketemu itu aku bacanya diem-diem mas. Itu punya tanteku sebenarnya. Terus nggak boleh baca karena filsafat tuh katanya kamu belum ngerti, jadi nggak usah dibaca dulu. Terus aku gila loh nanti. Iya, dibilang kan kalau misalnya nggak paham nanti bisa malah pusing sendiri, terus malah kemana-mana pikirannya. Ya aku digituin nambah penasaran dong. Akhirnya aku baca diem-diem. Itu yang terbitan kayaknya masih cetakan awal tahun 2001 soalnya. Mizan ya? Iya Mizan tahun 2001. Terus yang cover lama kan. Habis itu aku baca kok seru, dan dari situ baru mulai cari-cari filsafat. SMA ya tambah baca lagi yang lain-lain. Yang lain? Misalnya? Aku mulai nonton YouTube-nya juga, karena kan di YouTube juga banyak yang udah lebih gampang ya penjelasannya. Apa sih kalau YouTube? Di YouTube itu ada Philosophy Tube, terus ada School of Life juga. Jadi macam-macam. Nanti aku cari. Terus kadang-kadang aku juga baca kuliah-kuliah online-nya yang di YouTube atau artikel-artikel di mana-mana. Terus akhirnya aku juga terus ketemu sama karyanya Mas Eka kan. Terus aku baca Eka Kurniawan. Terus tambah tertarik lagi ketemu karyanya Mas Putut juga. Terus kok banyak ya ternyata lulusan filsafat. Lulusan filsafat yang jadi penulis ya. Iya. Emang banyak. Terus habis itu sempat baca juga karya Mas Remi Silado yang perempuan bernama Arjuna, itu kan juga filsafat kan. Saya tidak baca. Ya itu filsafat juga. Terus dari situ akhirnya ya udahlah pilih filsafat. Ternyata masuk di undangan. Bangga gitu ya. Biasa aja sih sebenarnya. Tapi
Ya masuk karena pengen tahu ilmunya ya. Iya, pengen belajar juga. Iya. Kalau saya dulu agak beda karena Kenapa tuh, Mas? saya tuh SMA agak bandel, Liv ya. Memang suka membaca, tapi ya tentu tidak seperti kamu. Agak bandel dan kemudian karena agak bandel nilainya jelek gitu. Terus tapi lulus aku memutuskan untuk kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa Timur yang ada pondok pesantrennya. Jadi aku mau mondok gitu ceritanya memperbaiki kebandelan gitu ya. Terus suatu saat diminta temanku nganter ke Jogja. Ya, begitu nganter di Jogja, sampailah yang namanya anak kampung ya di Jogja. Kotanya enak, ada toko buku besar karena aku suka baca kan. Kayaknya aku di sini saja deh. Gimana nih caranya bisa kuliah di sini gitu. Akhirnya itu memilih fakultas yang kira-kira persaingannya tidak terlalu berat dan tidak ada matematikanya. Iya benar. Yang ada itu waktu zamanku statistik. Oh, masih ada itu dulu. Masih ada. Oh, sekarang kamu udah nggak ada ya? Logika. Itu aku aja ngulang 2 kali. Kalau logika memang harus diajarin di filsafat. Logika 1, logika 2. Nah, kalau itu sih aku lulus A ya. Sekarang logika mata kuliah berapa? Logika sekarang cuma 2. 2 sama dengan zamanku. Tinggal 2 ya. Paling itu yang paling mahasiswa lain kayak pusing nih banyak simbol-simbol. Tapi statistik udah nggak ada. Tapi kalau menurutku logika itu penting. Iya, penting banget. Penting Penting banget dan aku suka kebetulan. Tapi kalau nggak tahu ya kalau berbentuk angka-angka tuh aku nggak. Logika yang formal ya? Iya. Kalau logika 1, logika 2 saya dapat A. Nah, masuk di filsafat tahun 2017, 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Sudah hampir skripsi katanya. Ya, udah lagi mikirin mau skripsi. Kira-kira? Sekarang. Aku mau fokusnya di pendidikan. Jadi sejak semester 5 itu aku sebenarnya udah keliling ke dosen-dosen. Mau nyari dosen pembimbing. Sempet dimarahin sih, ada yang ketawa juga. Kamu masih semester 5 ngapain udah mau skripsian aja? Aku mikir pengen cepet-cepet aja. Tapi kan. Tapi memang udah banyak yang selesai ya? Udah banyak yang selesai. Ada KKN nggak sih di RAM ini? KKN, tapi sekarang KKN-nya online, Mas. Aku juga bingung sebenarnya. Kamu udah? Aku belum, KKN-nya nanti akhir tahun. Oke. Terus teman-teman yang lain sekarang KKN online-nya jadi ya via Zoom atau Google Meet sekarang. Aku berharapnya sih semoga akhir tahun udah bisa ya, tapi belum pengen tahu. KKN. Pengen banget. Asik dong. Masa mahasiswa nggak ngerasain KKN? Iya, bisa ke daerah lain kan soalnya. Nggak, terus kok tertarik untuk skripsi filsafat pendidikan? Karena mungkin aku karena pengalamanku juga ya, sejak aku jadi duta baca kan aku keliling, terus aku ke sekolah-sekolah, ketemu anak-anak kecil, terus berbagi juga sama yang dari daerah-daerah lain soal literasinya di sana gimana. Dan mamiku juga kebetulan dosen pendidikan. Jadinya aku mikir ya udahlah, aku emang kayaknya tertariknya di ini bidangku gitu. Siapa tokoh filsafat pendidikan yang kamu suka atau kamu dalami gitu? Dalami banyak sih, Mas. Aku sebenarnya lebih senang sama guru-guru yang aku temui selama ini. Jadi aku masih mikirin juga untuk topik. Udah pernah baca Paulo Freire? Udah baca. Suka. Yang pedagogi pendidikan ya. Iya. Itu banyak diambil buat jadi objek formal filsafat pendidikan skripsi. Di filsafat. Di filsafat. Oh ya? Baru tahu saya. Banyak yang bahas juga. Karena saya kenal Paulo Freire justru ketika sudah tidak di Fakultas Filsafat. Oh iya. Keluar dari Fakultas Filsafat saya kerja jadi relawan begitulah, volunteer di salah satu LSM yang bergelut di popular education ya, pendidikan kerakyatan sebetulnya. Ya dari situ berkenalan dengan pemikiran-pemikiran ya. Bisa cerita nggak? Kok bisa jadi duta baca Jogja? Itu nggak main-main. Iya, padahal aku bukan orang Jogja ya. Bukan soal itu, karena Jogja gitu. Mungkin kalau tempat lain ya bisa dalam tanda kutip agak lebih sembarangan ya. Kalau di Jogja, ini Jogja loh. Literasinya banyak penerbit dunia literasinya kuat banget gitu. Sebetulnya itu mulainya itu 2018 kemarin. Jadi Perpustakaan Nasional itu nyari duta baca daerah. Jadi tugasnya itu di tiap-tiap provinsi nanti ada duta bacanya di bawah Mbak Najwa Shihab, Mbak Nana. Oke. Nah terus
tiap daerah diserahin lah ke tiap-tiap dinas yang ada di daerah-daerah itu. Gimana cara pemilihan duta bacanya. Jadi ada yang dipilih langsung, ada yang melalui seleksi. Terus karena aku tergabung di beberapa klub baca, kemarin tuh waktu itu 2 tahun yang lalu banyak banget yang nyebarin poster itu. Kalau misalnya ini Dinpus lagi nyari duta baca untuk provinsi DIY. Terus akhirnya karena banyak yang menyarankan untuk ikut, akhirnya aku daftar. Daftar. Kenapa disaranin untuk ikut? Karena iseng aja sih Mas kalau aku awalnya. Teman-teman gitu. Kamu ikut dong, kamu ikut. Karena gitu. Mungkin aku kenal sama banyak penerbit ya, terus teman-temanku juga aku sering ngobrol sama penulis. Terus aku hobinya ke pameran-pameran buku, pameran literasi. Aku seneng soalnya datang dan ngobrol-ngobrol soal buku dan literasi. Terus akhirnya aku iseng daftar, ternyata masuklah ke 5 besar. 5 besar itu setelah itu administrasi. Ada apa? Administrasinya itu apa? Administrasinya itu disuruh isi form, terus dinyerahin CV juga. Aku cuman ngasih aja beberapa klub yang aku ikutin, terus ditanya juga buku favoritnya, terus harapannya ya semacam itulah pertanyaan-pertanyaan. Terus baru yang setelah 5 besar ini presentasi sama ditanya jawab sama jurinya. Ada jurinya? Ada jurinya waktu itu ada Mbak Evi. Mbak Evi Widiawati, terus penyair ya. Terus habis itu Ibu Labibah, itu dosen UIN. Oh, dosennya Ali. Iya, Mbak Labibah. Iya, Mbak Labibah Zain. Terus satu lagi itu aku lupa, tapi dari Dinpus. Oke. Bapak itu dari Dinpus. Dites. Di presentasi dulu. Apa yang kamu presentasikan? Presentasinya itu waktu itu program yang kira-kira akan dilaksanakan oleh kalau misalnya terpilih jadi duta baca. Kamu apa? Aku waktu itu cuman bilang aku mau menjadikan diriku sebagai penyambung dari seluruh pelaku-pelaku yang ada di ekosistem perbukuan. Jadi dari penulis, perpustakaan, terus penerbit, dan aku juga ngasih tahu apa yang aku tahu tentang tiap-tiap pelaku-pelaku itu. Waktu itu aku sama ada Mbak Mutia Sukma juga, terus istrinya Bang Koto. Iya, Mas Koto penyair ya, juga. Tahu saya. Toko N-nya itu apa? Jual buku sastra. Jual buku sastra. Ya. Terus ada juga penulis waktu itu yang berlima itu, pokoknya aku paling muda sendiri. Terus abis itu setelah presentasi besoknya diumumin baru. Kamu terpilih? Aku yang kepilih. Kira-kira tahu nggak kenapa kamu yang dipilih gitu? Aku kurang tahu sih Mas. Cuman aku mungkin mikirnya karena aku paling gampang kali ya buat kemana-mana. Karena ditanyanya itu pertama kali harus siap. Kalau misalnya tiba-tiba disuruh datang ke sekolah mana, terus untuk sosialisasi dan lain-lain. Dan itu terjadi memang? Itu beneran terjadi. Nah, gimana tuh? Boleh diceritain? Dulu itu sempet tiap minggu, pasti misalnya aku nanti diajak sama mobil perpustakaan buat ke sekolah-sekolah di Kulon Progo, terus pernah juga ke Bantul. Karena kita kebetulan punya mobil perpustakaan dan yang kerjaannya itu ke sekolah-sekolah yang perpusnya masih kekurangan buku. Perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling. Kamu pernah nggak mengalami masa kecil tentang buku perpustakaan keliling? Ada nggak? Aku dulu di Palembang kan, karena aku SD-nya, aku minjemnya di perpustakaan ya, tapi bukan perpustakaan keliling bukan. Ya? Saya mengalami. Gimana tuh Mas? Nah, jadi nggak tahu ya, waktu itu di kecamatanku 40 km, bayangin 40 km dari Kabupaten Rembang. Ya biasa, aku sudah suka membaca gitu, buku-buku di perpustakaan sudah habis kubaca. Tiba-tiba satu saat ada pengumuman bahwa setiap minggu sekali hari Jumat sore ada mobil perpustakaan keliling. Dan bentuknya itu keren. Bentuknya itu mungkin mobil yang pertama, ya namanya orang kampung ya. Jadi ada mobil agak besar, warnanya kalau nggak salah hijau atau biru gitu. Dan sebetulnya di kampungku tidak terlalu banyak orang yang antusias dengan itu, tapi adalah mungkin 20-an anak ya yang suka membaca gitu. Ya udah, setiap Jumat sore mungkin, tapi nggak sampai lama ya, mungkin hanya 1 tahun gitu. Sudah lenyap. Nggak datang lagi. Iya, dan itu menyedihkan. Dan itu pertama kali aku tahu ada buku 5 sekawan. Oh iya. 5 sekawan. Itu dari perpustakaan keliling. Itu dari mana Mas perpustakaan keliling? Dari kabupaten. Jadi itu program pemerintah. Programnya. Program pemerintah. Tapi ya itu hanya sebentar. Mungkin 1 tahun. Udah nggak dilanjutin. Dan kalau kamu gimana? Ikut mobil itu? Ikut mobil itu.
Di Kulon Progo. Waktu itu ya yang paling aku ingat itu waktu itu ke SMA N1 Lendah di Kulon Progo. Terus aku ikut turun, terus pas anak-anaknya pada, dan itu antusias Mas, jadi benar-benar semuanya langsung buru-buru menyerbu karena perpustakaannya memang belum begitu banyak koleksinya kan, dan di mobil itu ada buku bahasa Inggris, buku warna-warni, 5 sekawan juga ada, dan pada mereka yang benar-benar langsung menyerbu, dan aku kan ya sok kenal kan, sok dekat gitu kan. Kamu suka baca apa misalnya, aku tanya, terus nanti mereka cerita sukanya ini, kira-kira apa ya Kak yang mirip sama ini. Terus, sudah sampai segitu ya? Udah sampai segitunya, dan jadi aku juga kasih rekomendasi yang kira-kira bagus apa. Dan aku senang sekali melakukan itu karena kayak punya teman sama pembaca kan. Dan aku bisa kasih rekomendasi yang udah pernah aku baca, mereka juga langsung minjem habis itu. Terus nanti 2 minggu kemudian nanti mobilnya balik lagi buat ditukar bukunya kan. Oh ya. Jadi biar mereka bisa 2 minggu ya. Tiap 2 minggu. Hanya di Kulon Progo. Di seluruh, tapi nggak semua sekolah. Nggak semua sekolah. Cuman di Gunung Kidul ya nggak? Gunung Kidul kayaknya ada juga. Tapi dipilih. Aku nggak tahu milihnya gimana dari Dinpusnya langsung. Tapi waktu itu kamu ikut juga? Sempat ikut. Selain itu kegiatannya apa? Selain itu biasanya aku diminta jadi pembicara juga. Terus misalnya dari Dinpus juga suka ada melakukan kelas-kelas kepenulisan, atau misalnya aku diminta untuk menggalakkan literasi, bahasanya mungkin kayak gitu. Diajak juga ke SMA-SMA yang perpustakaannya bagus, kayak di Wonosari itu SMA-nya waktu itu menang perpustakaan se-Indonesia. Oh ya? Dari Jogja itu sebetulnya kan di Perpusnas tiap tahun itu sebenarnya ada ini Mas, ada semacam penganugerahan untuk literasi dan macam-macam. Jadi ada perpustakaan desa yang paling baik, terus perpustakaan sekolah yang paling baik. Dari Jogja itu biasanya yang paling banyak menangnya. Baru tahu loh. Itu ternyata aku juga pas. Ini penting nih teman-teman. Itu penting banget. Ternyata aku pun pas ke waktu itu pas ke Jakarta kan tiap tahun acaranya. Dari daerah lain tuh langsung, kamu dari Jogja ya? Jogja itu keren banget loh tiap tahun. Kalau keren sih memang keren. Cuman baru tahu kalau ada. Kalau misalnya itunya menang terus kan. Itu SMA. Waktu itu SMA N1 Wonosari menang perpustakaan. 1 Wonosari. Terus desa aku lupa tingkat nama nasional desa. Ya. Tingkat nasional. Kalau desa, kalau tidak salah di tempatnya Mojok Ngantor. Sukoharjo namanya. Oh iya, itu kayaknya dari situ juga ada yang menang. Cuman yang aku lupa itu juara bagian apanya atau juara nasional, aku nggak tahu. Tapi waktu Mojok mau ke sana itu kan kita diminta untuk lapor ke, biasa bukan diminta lapor ya, secara administratif kita mesti lapor ke perangkat desa gitu. Begitu kita bilang ini kantor media, terus kepala desanya bilang, perpustakaan desa kami tuh juara loh, cuman saya lupa tuh juara nasional atau juara DIY gitu. Kayaknya nasional. Karena yang dari DIY biasanya langsung lagi ke nasional. Biasanya menang. Terus TBM juga waktu itu dari Gunung Kidul, aku lupa juga nama TBM juga. TBM itu juga. Taman Baca Masyarakat. Apa sih bedanya TBM dengan perpustakaan desa? Perpustakaan desa biasanya kan dari desanya, jadi dari emang inisiatif. Dan biasanya dari pemerintah juga kasih anggaran kan untuk tiap-tiap desa. Jadi sekarang inisiatif udah dari pemerintah desa lah ya. Terus nanti desanya yang mengolah anggaran itu. Kalau TBM itu biasanya sendiri Mas, jadi dari komunitas atau misalnya dari sekumpulan orang-orang itu sendiri. Jadi misalnya saya atau Gagas atau Ali atau Aska punya buku banyak di rumah, terus punya waktu senggang, bukunya ditata, dikumpulin, terus boleh orang-orang datang itu atau bisa dikategorikan sebagai TBM. Ya. Selain itu apa lagi kegiatan? Selain itu ya biasanya aku ngobrol-ngobrol sih sama penerbit, terus sama penulis, dan aku senangnya kebanyakan penerbit itu kan banyak buku yang misalnya banyak stoknya Mas. Nanti nanya ke aku juga. Waktu itu sempat terakhir dari Gambang. Jadi Mas Dito, penerbit Gambang ini maksudnya ya. Penerbit Gambang tuh Mas Dito ngasih buku misalnya. Liv ini aku punya buku, kira-kira bisa dikasih kemana ya? Terus nanti baru aku yang menyalurkan ke perpustakaan atau misalnya ke TBM. Gitu. Jadi buat teman-teman yang punya TBM bisa kontak Olive tuh. Ada Twitternya, ada Instagramnya, jadi mudah dikontak. Iya bisa. Menurutmu Olive, apa sih problem dunia literasi kita? Dunia literasi secara umum aja dulu. Secara umum di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu yang selalu aku bilang misalnya, karena aku sempat tiap tahun ketemu sama duta baca dari tiap provinsi yang lain juga Mas. Oh lengkap ya jadi itu. Ada 34. Jadi bukan hanya
bukan cuma Kota-kota DIY. tertentu, maksudnya bukan hanya kota-kota tertentu. Jadi tiap provinsi ada, kadang-kadang tiap kotanya juga ada. Cuman kalau DIY Kota kabupaten gitu. kota kabupaten, kadang desa pun ada. Jadi macam-macam tergantung daerah-daerahnya. Wegas. Kita banyak. Duta Baca Desa Turi. Jadi kita sharing, sebenarnya beda-beda Mas tiap daerah. Ada yang kekurangan buku ya seperti biasanya. Ada yang masih banyak yang belum bisa baca, misalnya masih ada yang buta huruf. Kalau misalnya dari Jogja sendiri, karena aku ngelihatnya dari Jogja aja, itu aku melihatnya justru banyak yang mungkin salah target ya. Misalnya ada pembaca yang nyari buku tapi dia kekurangan informasi untuk bacaan yang dia cari. Terus ada juga distributor buku atau misalnya penerbit buku kekurangan pembaca karena nggak ketemu nih sama yang tadi, nggak ketemu sama akses untuk membeli buku ini. Jadi makanya aku selalu menempatkan diri untuk yang ngasih informasi sebenarnya, untuk membuka akses itu kepada orang-orang yang kekurangan informasi itu. Karena kayak ya tadi itu yang aku keliling sekolah, mereka sebenarnya suka baca nih, dan mereka antusias kalau misalnya ada bacaannya. Tapi gimana caranya biar ketemu? Dengan begitu, kamu percaya survei-survei yang mengatakan bahwa tingkat literasi orang Indonesia itu rendah? Itu sebenarnya udah pernah aku bahas juga di Twitter. Jadi kan coba deh kamu kasih tahu. Kan banyak yang selalu bergantung sama survei yang menurut PISA Indonesia itu urutan ke-61 dari 62 negara. Tapi kan survei-survei itu mereka nggak baca variabel lainnya. Terus ini tuh survei apa sih sebenarnya? Apakah emang minat baca? Karena yang disebutkan selalu minat baca. Padahal setelah aku baca itu tuh bukan minat bacanya, tapi pemahaman literasi dari orang-orang di negara itu. Dan sampelnya pun sebenarnya kan nggak merata, Mas. Mungkin tidak cukup ini ya merepresentasikan ya. Kurang merepresentasikan sih. Menurutku yang suka baca banyak, tapi ada juga ya, dan masalahnya juga nyata. Tapi jangan langsung mendiskreditkan orang-orang yang emang suka baca, karena dianggapnya kok orang Indonesia ini benar-benar bodoh banget, nggak suka baca, terus jauh dari buku, padahal nggak juga. Saya termasuk orang yang tidak percaya itu. Tidak percaya itu. Karena ya kebetulan saya peneliti, sering keliling Indonesia, sering datang ke kampung-kampung, ke hutan-hutan gitu yang ada penduduknya tentu saja. Lalu saya saksikan sendiri mereka banyak yang suka baca. Jadi persoalan literasi di Indonesia itu akses itu memang masih cukup jadi problem gitu ya. Bisa karena kondisi geografis, tapi sebetulnya akses terhadap buku. Jadi dengan adanya banyak TBM, saya kira itu luar biasa. Itu kemewahan bagi anak-anak kampung untuk punya akses terhadap bacaan yang bagus benar. Suka baca buku, jadi duta baca, dan kemudian kerja di penerbitan. Gimana tuh? Kok bisa memutuskan kerja padahal masih kuliah ya? Masih kuliah. Itu sebenarnya awalnya aku diminta sih, Mas. Aku diminta sama Mas Tias Setiadi, waktu itu aku dihubungi sama beliau. Terus Sirka ya, penerbit Sirka. Mas Tias Setiadi. Itu Sirka baru aktif lagi, terus aku dihubungi beliau. Liv, aku lagi cari proofreader. Kamu kira-kira awalnya proofreader. Karena aku suka baca. Proofreader itu pemeriksa aksara. Iya, pemeriksa aksara. Karena aku suka baca dan nggak ganggu jam kuliah, aku anggapnya ya udah kayak lagi ngerjain hobi terus dibayar gitu kan. Oh ya. Terus aku proofread itu pertama kali naskahnya Bang Nezar Patria dari tesisnya kalau nggak salah. Terus tesisnya belum terbit kayaknya sekarang. Ya? Tentang Aceh waktu itu. Terus bukunya Mbak Linda Kristanti yang Hikayat Kebo itu aku yang proofread. Oh ya, diterbitkan ulang oleh Sirka ya. Oh ya, itu salah satu itu bagus kumpulan cerpen yang bagus. Kumpulan Linda itu esai jurnalistik. Yang Hikayat Kebo itu esai jurnalistik. Sorry, saya lupa. Bukan kumpulan cerpen. Esai jurnalistik. Jurnalisme sastrawi. Iya, jurnalisme sastrawi. Itu aku suka banget. Linda Kristanti adalah seorang sastrawan yang hebat, seorang jurnalis yang hebat. Karya-karya jurnalistiknya itu ditulis dengan cita rasa sastrawi, jadi luar biasa. Termasuk yang fenomenal Hikayat Kebo, waktu itu dimuat pertama kali di majalah Pantau. Saya baca itu dan luar biasa. Sekarang lagi dicetak ulang ya,
Waktu itu udah sejak 2018 kemarin Mas. Sudah terbit ya? Dicetak ulangnya itu sama yang esai-esai yang lain juga. Terus dari proofreader, kemudian di beberapa bulan kemudian ditanya, kamu kalau editor udah siap belum? Aku takut awalnya, karena aku merasa ini aku udah mampu belum? Karena kan aku cuma pembaca aja. Iya. Terus ya udah coba dulu aja. Editor loh. Nanti kita akan sedikit ngobrol deh soal apa? Editing ya. Soal ini nih, soal profesi yang terselip di salah satu industri literasi, menurutku sangat penting gitu. Penting banget. Kamu kalau nonton film tentang penulis lah, tentang sastrawan lah, itu dari situ terlihat peran editor betapa pentingnya. Tapi di sini, ya gitu deh. Iya. Tapi gimana tuh? Terus mulai dari situ, abis itu ternyata aku menikmati istilahnya ngebenerin tulisan orang supaya karena ternyata ketika aku mendapatkan diriku sebagai pembaca lebih enak kerjanya Mas, karena kan aku menyunting kira-kira enaknya dibacanya gimana nih. Terus dari situ kemudian aku menyeriusi. Saya pernah bikin satu pengantar di buku yang saya sunting tentang pembaca editor sebagai pembaca pertama gitu ya. Apa yang kamu alami di dalam proses penyuntingan? Itu macam-macam. Karena kalau awalnya itu aku pertama kali jadi ini kan Mas, editor terjemahan, buku terjemahan. Itu masih jadi 2 ya. Kalau editor terjemahan itu 2. SOP-nya itu 2 ya. 2. Baca yang diterjemahkan, yang sudah diterjemahkan, dan membaca yang bahasa Inggris. Bahasa asalnya gitu. Karena kalau bahasa asalnya kan kadang-kadang dari versi yang Inggrisnya kan. Iya. Terus biasanya aku bikin dua jendela gitu di komputer gitu. Di laptop. Jadi satu yang bahasa Inggris, gitu ya? satu yang bahasa Indonesia. Satu paragraf ya. Jadi biar bisa langsung dicocokin kan. Ini kira-kira bener nggak? Terus masuk akal nggak? Enak nggak dibaca? Ada yang pemilihan katanya kira-kira enak apa enggak? Kayak gitu. Terus dari situ aku sempat juga ngedit terjemahannya Mas Roni Agustinus. Oh ya? Itu aku sebenarnya deg-degan karena kan Roni Mas Roni itu salah satu penerjemah terbaik di Indonesia. Iya, betul. Tapi waktu itu yang diterjemahkan yang mana? Itu yang Pulau Tak Dikenal, jadi cuman tipis sih. Dari bahasa? Aku deg-degan karena aku nggak bisa bahasa aslinya kan Mas, bahasa Spanyol kan. Itu biasanya Mas Roni langsung bahasa Spanyol. Kamu nyocokinya bahasa Inggris. Jadi aku sebenarnya sempat deg-degan. Itu siapa yang nerbitinnya? Sirka juga. Itu novela masuknya ke Sirka. Terus habis itu tapi kata Mas Tia ya udah nggak apa-apa kamu dari bahasa Inggrisnya aja. Ya. Terus tapi untungnya setelah aku cuman sekali waktu itu revisinya, terus pas aku serahkan ke Mas Tony yang aku revisi itu langsung oke. Terus aku langsung udah lega. Ternyata bisa terbit akhirnya. Dari situ baru kemudian masuk ke fiksi yang bukan terjemahan. Kalau terjemahan kan aku nggak perlu. Paling aku ngobrolnya sama penerjemahnya kan Mas. Terus sama penerjemahnya. Kalau yang fiksi kadang-kadang baru mulai pusingnya di situ karena banyak revisi lagi, terus banyak. Saya pernah secara profesional menjadi penyunting ya untuk membantu perekonomian seorang penulis yang nggak jelas gitu ya. 2 tahun lebih lah. Dan hanya berani menyunting fiksi itu nggak lebih dari 3 buku. Kenapa Mas? Karena saya penulis ya, jadi terlalu cerewet pikiran saya. Dan saya takut terlalu banyak mengintervensi tulisan orang sehingga karakter dia jadi hilang. Takutnya hilang ya. Jadi voice-nya kita ya. Iya, itu yang karena saya penulis ya. Tapi kalau karya-karya non fiksi saya suka. Tentu dengan seluruh kecapean yang kayak tadi kamu gambarin. Non fiksi aku sempat juga itu filsafat kan, tapi terjemahan juga sih hitungannya. Jadi lebih gampang lah ya prosesnya. Nggak paling aku konfirmasi lagi, verifikasi lagi, baca-baca buku-buku pendukungnya. Nah kalau fiksi itu ya ternyata harus ngobrol banyak sama penulisnya. Aku harus masuk ke dunia penulisnya kan Mas. Ini menarik. Terus aku tuh nggak berani loh, bener. Itu 2 kali ya. Itu pun karena sangat terpaksa gitu. Jadi gimana tuh? Aku kan menulis juga sebetulnya Mas. Iya. Jadi sejak kecil itu aku biasa menulis juga. Sempat beberapa kali. Dan menulis fiksi juga. Itu berat banget. Di situ aku pas awal-awal masa aku editing itu.
sempat ini sih takut juga kalau karena aku lumayan ekstrim Mas, editanku terakhir ini dari 155 halaman aku potong 70 halaman kalau nggak salah. Waduh. Tapi sekarang udah jadi. Penulisnya terima. Sekarang udah jadi, bentar lagi udah mau terbit. Iya. Akhirnya Dan penulisnya mau terima. Mau terima katanya, aku percaya sama kamu Liv, kata dia gitu. Penyunting itu kalau udah berani mangkas banyak banget. Itu berarti cukup pemberani. Dan butuh keberanian memang. Karena tidak banyak penulis yang mau menurunkan ego mereka bahwa benar. Profesi penyunting itu perlu dihargai dan pihak ketiga atau pihak kedua dari dirinya itu bisa memberikan masukan yang penting juga, dan menurunkan ego itu tidak mudah bagi seorang penulis. Betul. Nah sebelum yang aku pangkas 70 ini, sebelumnya juga sempat ada yang puluhan halaman. Tapi aku kasih argumennya. Awalnya mungkin kalau misalnya nggak dikasih argumen kenapa aku potong sebanyak itu kan nggak mungkin terima kan. Cuman aku jelasin kenapa ini dipotong. Jadi tiap paragraf itu biasanya ada penjelasannya. Terus kalau di email itu aku banyak. Sorry, kamu usia berapa? Aku 20 tahun ini. 20? Iya. 20 udah berani motong karya orang separohnya loh. Waduh, saya nggak mungkin berani. Tapi balik lagi kok Mas, maksudnya setelah dipotong setengah itu kemudian kan akhirnya sesuai target halaman seperti di awal. Tapi apapun itu kamu berani membuat keputusan di usia yang sangat muda, berhadapan dengan seorang penulis, sudah menulis orang penulis itu kan menulis nggak mudah ya, nggak mudah. Sudah menulis 170 halaman. Berapa? 150 tadi. 150 halaman. Terus kepotong 70 halaman. 70 halaman. Di usia 20 luar biasa. Ya, terus apa lagi? Tapi akhirnya untungnya menerima. Terus selama proses aku jadi editor, aku menulis juga Mas. Jadi mungkin aku memposisikan diriku sebagai penulis juga ya. Jadi setelah memotong itu aku berkali-kali minta maaf juga sih, maaf ya. Tapi iya. Aku kalau itu kan ini tata keramanya doang ya. Tapi kan substansinya jelas. Substansinya gitu. Memang tulisanmu perlu dipotong gitu. Terus ya begitu. Sekarang kamu sedang dalam proses menulis buku. Lagi menulis juga. Mau nulis skripsi juga. Nulis skripsi juga. Kerja di mana sekarang? Sekarang di Gradien Media Tama. Gradien Media Tama, Mas TP ya. Mas TP. Sudah menyunting berapa? Pertama kali itu freelance aku sebetulnya. Yang itu tahun lalu 1, terus tahun ini udah berapa ya? 4 atau 5. Sekarang kayak berarti udah mau buku ke-6 atau ke-7 gitu. Kalau dunia penerbitan, apa problemnya menurut? Kebanyakan penerbit sebenarnya Indonesia itu ya Mas. Sebenarnya penerbitnya banyak kan. Kebanyakan penerbit. Tapi nggak salah juga sih. Tapi nggak salah juga sebetulnya. Cuman ini menarik nih, baru ini aku dengar ada orang. Baru tahu juga sih kalau penerbit Indonesia tuh sebanyak itu. Sebenarnya nggak salah, cuman kadang-kadang aku justru kasihan sama penerbitnya. Kadang-kadang banyak yang mungkin pembacanya belum tahu sama penerbit itu, terus terutama nggak semua penerbit masuk ke dalam toko buku kan, belum tentu masuk toko buku besar atau toko-toko buku offline. Terus kadang-kadang susah nyari pembaca, padahal banyak yang buku-bukunya bagus sebetulnya. Terus jadi dari situ aku mengusahakan untuk kalau ada penerbit baru ya aku cari tahu tentang penerbit itu, terus aku ikut baca juga. Terus kalau memang bagus ya aku rekomendasikan ke orang lain dan aku pengennya sih tahu tiap-tiap penerbit, tapi nggak mungkin semuanya juga sih aku bisa tahu. Jadi paling itu. Terus problemnya selama pandemi ini kan pada kesusahan kan jadinya. Mungkin harus cari penulisnya betul-betul, terus cari pembacanya juga, dan marketingnya mungkin harus di-push lagi. Di Gradien sendiri sudah menyunting berapa buku? 6 atau 7. Banyak. Udah lumayan. Gradien ini penerbit di Jogja yang selalu punya persentase tinggi untuk mencetak bestseller. Iya. Kamu tahu ya? Luar biasa tuh Mas TP ya. Mas TP itu direkturnya ya kalau nggak salah. Direktur. Pemretnya. Istilahnya pemretnya. Luar biasa itu. Kalau nggak salah ini ya, kamu tuh bukan sekedar penyunting, tapi juga ikut mengkurasi naskah yang kayaknya masuk
Iya. ini cocok dia untuk Gradient gitu. Jadi semacam redaktur lah. Redaktur, udah masuk jadi redaktur juga sih. Nah, kalau milih-milih naskah itu gimana? Kiatmu gitu. Kiatku ya, sebenarnya kita ada KPI-nya ya. Sorry, saya potong. Supaya ini jadi pelajaran buat para penulis pemula ya. Enaknya itu gimana kalau mau mengirim ke naskah ke penerbit itu satu. Yang kedua, penerbit yang belum sering bestseller, menciptakan bestseller bisa mendapatkan pengalaman dari kawan kita yang masih sangat muda ini. Kalau misalnya di Gradient sendiri, biasanya kan aku pasti menyesuaikan jenis buku yang ada di Gradient ya. Di Gradient itu kita biasanya fiksi. Oke. Terus fiksinya itu bisa bentuknya novel, bisa bentuknya prosa. Ya. Terus kebanyakan temanya romansa atau komedi. Kalau My Stupid Boss kan dulu juga terbitnya di Gradient anakku. Oh ya? Iya, My Stupid Boss itu Sorry, di Gradient. saya baru tahu. Iya, terus ada juga. Tapi saya menonton. Iya, ya udah di filmin. Saya suka. Terus bukunya itu udah berjilid-jilid. Abis itu ada serial Anak Kos Dodol juga kan dulu di Gradient. Kayaknya Gagas, bukan ya ternyata. Bukan di Gradient masa. Terus tapi satu grup kan sama Iya. Terus habis itu kalau sekarang kita lebih banyak ke prosa romansa. Jadi sebetulnya kalau untuk teman-teman penulis menurutku kalau mau kirim naskah kirim aja, tapi lihat dulu nih penerbit ini kira-kira nerbitinnya apa sih. Misalnya catatan perjalanan, kemudian dikirimkannya ke penerbit yang biasanya justru buku-buku komedi kan gak masuk. Itu harus penting untuk dilihat dulu penerbit ini nyarinya jenis tulisan yang seperti apa. Terus jangan lupa sebelum mengirimkan dilihat dulu nih tulisannya kira-kira apakah sudah cukup. Tapi gimana ya kalau misalnya mau nilai tulisan sendiri kadang-kadang bingung juga ya. Iya, enggak. Anggaplah begini. Si A, si B, si C memang menulis dengan tema tadi itu komedi romantis gitu ya. Mudahnya gitu ya. Ini cocok nih saya kirim. Tapi kan sama Gradient belum tentu diterima tuh. Nah, cara kamu ini bagus nih naskah ini itu gimana tuh? Kalau aku biasanya lihat relevansinya, terus apakah ini naskah ini masih dan kebaruannya, karena kan banyak yang nulis mungkin sama nih jalan ceritanya. Kadang-kadang banyak aku ketemu yang kayak gitu. Jalan ceritanya sama, cuman beda namanya aja, nama karakternya itu yang aja. aku kadang-kadang bingung itu sebetulnya apa sih? Itu sebenarnya bagian dari plagiarisme atau enggak gitu ya? Itu kira-kira plagiarisme atau bukan ya? Kreatifnya itu agak yang ya tapi ya kata teman-temanku itu banyak kayak gitu ya. Itu banyak banget yang aku temuin. Kadang-kadang aku menemukan naskah yang mirip banget juga. Untungnya kamu pernah baca ya. Coba kalau kamu nggak banyak baca tuh. Kadang-kadang nggak tahu kan. Dan aku juga sempat ketemu ada yang mirip sama jalan film. Untung aku juga nonton film. Jadi kadang-kadang aku menemukan kesamaan-kesamaan itu. Dan itu kebanyakan nggak aku ambil karena kan ya buat apa? Udah pernah ada karya yang sama seperti itu. Terus kontennya jelas aku lihat juga cara penulisannya sudah baik atau enggak gitu. Nah ini terakhir nih pertanyaannya, bener nggak tuduhan dari banyak orang bahwa kalau mau nerbitin buku mesti punya follower banyak? Harus banyak ya? Nah, coba ngaku. Untuk ini sebenarnya kan tergantung penerbit ya mas. Ya. Kadang-kadang memang ada yang melihat dulu sosok penulisnya itu gimana. Di Gradient pun kadang-kadang kita lihat dulu nih kira-kira penulisnya punya masa atau enggak, dia sudah terbiasa karena kan dia sudah terbiasa mempromosikan tulisannya sendiri atau enggak. Karena itu sebetulnya penting untuk penjualan bukunya nanti kan. Betul, dan dari penerbit sendiri kan ya butuh penghidupan untuk supaya bisa terus-terusan menerbitkan buku. Terus-terusan lancar ekosistem buku di penerbitnya itu sendiri. Iya, nggak mungkin penerbit buku rugi terus. Ya siapa yang mau nyetak buku? Kan? Terus misalnya udah yakin tulisannya baik dan aku ngelihat dulu, aku ngecek sosmednya memang. Dan gak harus angkanya segini. Tapi biasanya nanti dilihat dulu kalau dia memang sudah punya banyak pembaca, ya udah kita ambil. Nanti baru sama-sama kalau di Gradient itu kita sistemnya kolaborasi. Jadi penerbit sama penulis sama-sama saling menaikkan karyanya supaya bisa naik. Kalau misalnya ada satu naskah bagus, tapi follower IG-nya kurang dari 1.000, follower Twitter-nya nggak sampai 2.000, nggak terlalu aktif juga. Kamu akan terbitin nggak? Kalau dari aku ya, sebagai yang mengkurasi dari email, biasanya aku kan tiap bulan ngasih laporan naskah-naskah yang masuk. Nanti aku tandai kalau misalnya ini bisa kita simpen. Terus nanti aku laporkan ke atasan
Tapi aku jujur biasanya Mas. Jadi Aku biasanya akan dalam posisi membela penulis ini atau gimana tuh? Aku mendorong supaya tetap terbit. Supaya bisa terbit, bisa dapat kemungkinan untuk terbit. Artinya kamu sebagai seorang redaktur dalam konteks ini akan bertahan bahwa ini bagus nih. Sekalipun dia memang nggak terlalu aktif di medsos, harus tetap terbit dong, gitu ya? Aku biasanya objektifnya kayak gitu. Terus kalau misalnya dari aku beneran bersikuku untuk itu diterbitkan, biasanya kita menghubungi dulu ke penulisnya. Menghubungi penulisnya, nanti kita ngobrol, kira-kira kamu bisa nggak ikut mempromosikan juga tulisanmu. Terus nanti kalau misalnya udah setuju, mungkin lebih lama terbitnya, karena kita harus memunculkan sosoknya dulu. Terus baru nanti tulisannya ya tetap ada kemungkinan terbit kalau karena kan gini, sorry ya. Kalau ini kita buka-bukaan lah ya. Kalau di dunia penerbitan buku, naskah buruk atau kurang bagus ya, nggak usah lah kita bilang buruk ya. Istilahnya naskah kurang bagus, tapi kalau engagement ke publiknya bagus, medsosnya bagus, cara berkomunikasinya bagus ke publik gitu ya. Kasih editor yang mumpuni, kualitasnya bisa dinaikin. Iya, saya tidak bisa bilang pasti bagus ya, tapi kualitasnya bisa dinaikin. Tapi sebaliknya nih, penulis bagus, medsosnya nggak terlalu bagus kan, ya tetap harus diperjuangkan orang-orang seperti ini. Iya. Biasanya aku tetap dorong. Terus kalau memang nggak bisa di penerbit tempatku bekerja, aku kan kenal sama penerbit yang lain Mas. Aku kasih saran, kalau misalnya dari kita nggak ada kabar dalam 3 bulan, ya udah nggak apa-apa ditarik. Terus nanti aku kasih lagi saran untuk penerbit-penerbit lain yang kira-kira bisa menerbitkan. Ya. Tapi kalau saya boleh ngasih sarannya, sebaiknya penulis zaman sekarang tuh punya medsos deh ya. Iya, penting sih, udah penting sekali. Karena gini. Saya punya penerbitan buku juga dengan teman-teman ya, tidak sendirian. Hidup di ekosistem buku juga. Kadang sering dengar ada penerbit yang kesel sama penulis. Kita ini penerbit kan sudah keluar duit, keluar banyak energi untuk menerbitkan buku, sementara penulisnya tidak berusaha untuk ikut mempromosikan bukunya. Gitu. Itu nyebelin sih. Iya. Bagi penerbit ya, bagi penerbit. Walaupun saya misalnya dari penulis mungkin ada juga sih karakter penulis kayak gitu. Tapi ya harus saling memahami lah. Penerbit kan juga tidak sedikit energi dan uangnya untuk bertaruh ya ketika menerbitkan buku, dan seyogianya penulis juga ikut mempromosikan bukunya gitu. Betul. Nggak bisa lagi sebagai sosok yang seolah adiluhum tak tersentuh. Iya, setelah gitu, terbit terus lepas tangan nggak bisa kayak gitu. Bisa, itu nggak fair juga. Harus ikut mempromosikan karya sendiri. Setelah lulus kuliah mau apa? Aku pengen langsung S2 sebetulnya. S2? Iya, langsung S2. Terus cuman sebelum S2 aku pengennya udah nerbitin buku sendiri dulu juga. Apa ya? Apa sih buku yang mau Yang lagi kegarap tuh novel, tapi aku ada cerpen juga, ada puisi juga, semuanya aku. Cuman yang lagi keseriusan novel. Ya. Terus mau lanjut S2? Mau lanjut S2. Ya, oke, Olive. Ya. Sudah cukup lama. Sukses selalu ya. Iya, terima kasih. Salam buat para dosen di Fakultas Iya, aku salam. Oke, teman-teman, obrolan yang sangat menarik sekali dengan muda banget 20 tahun, dan tadi itu ya kita dengar pengalamannya dalam dunia literasi tidak pendek dan luar biasa, berani menjadi penyunting itu nanti lain kali kita perdalam profesi itu, karena di Indonesia ini butuh penyunting hebat. Kalau penulis hebat saya kira sudah banyak ya. Sudah banyak. Tapi penyunting yang hebat yang masih kekurangan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di podcast saya selanjutnya dengan tamu juga yang luar biasa. Jangan berharap orang-orang terkenal di sini, tapi orang-orang yang berkualitas yang bisa duduk di kursi di depan saya. Sampai ketemu.